Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah melihat channel ini. Untuk beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai hipotesis. Baik, sebelum memulai pembahasan, perkenalkan dulu kelompok kami terdiri dari saya sendiri Anti Rahmadiani, Ayu Lestari, Aryawan Nuria, dan Arya Putra Abisarwan Yasa. Teman-teman semuanya tentu saja pernah mendengarkan ya istilah hipotesis, ada hipotesis penelitian atau hipotesis statistik. Dalam benak teman-teman nih ya, saat membuka channel ini atau saat kalian teman-teman mengklik channel ini, kan teman-teman udah tahu ya pastinya kami akan membahas materi tentang hipotesis. Pasti saya yakin setidaknya teman-teman semua pernah mendengar istilah ini. Teman-teman pastinya bertanya-tanya untuk memastikan apa sih yang dimaksud dengan hipotesis, lalu apa saja jenis-jenis hipotesis, bagaimana cara merumuskan hipotesis, apa saja contoh-contoh hipotesis. Baik, semuanya itu kita akan bahas untuk beberapa menit ke depan, dimulai dari pengertian hipotesis. Definisi atau pengertian hipotesis secara epistemologis adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata hipo yang artinya adalah di bawah, serta kata tesis yang artinya adalah pendirian, pendapat, atau kepastian. Dari pengertian hipotesis secara epistemologis tersebut, kita dapat membuat sebuah gambaran bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Pendapat lain tentang pengertian hipotesis menurut beberapa para ahli adalah hipotesis sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui sebuah percobaan. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesa tersebut dapat disebut sebagai teori. Baiklah, pembahasan selanjutnya di sini ada jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Pada contoh pertama, variabel penelitian yang ditemukan yakni jumlah penduduk dan pekerjaan. Sementara itu, untuk variabel dari contoh kedua adalah tingkat keaktifan berorganisasi dan IPK. Selanjutnya, jenis hipotesis yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif menurut Sugiono adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya, variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaannya yang berbeda. Selanjutnya, jenis hipotesis yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara implisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh hipotesis asosiatif adalah orang yang telah menikah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi ketimbang orang yang belum menikah. Contoh tersebut menunjukkan dengan jelas kalau ada hubungan antara status perkawinan dan tingkat kepercayaan diri seseorang. Selain itu, hipotesis tersebut tergolong hipotesis relasional atau asosiatif
karena hubungan kedua variabel dideskripsikan secara eksplisit. Selanjutnya, jenis hipotesis yang keempat ada hipotesis kausal. Dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dipertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Dan yang ketiga, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang keempat, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Baik rekan-rekan, selanjutnya setelah pemaparan hipotesis yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi hipotesis. Hipotesis memiliki fungsi membantu membuat kerangka penyusunan simpulan penelitian, membantu proses pengujian kebenaran teori, membantu mengarahkan proses penelitian, dan memberikan gagasan baru dalam pengembangan teori. Selain itu, hipotesis juga memiliki manfaat penggunaan dan penetapannya. Hipotesis sangat bermanfaat bisa sebagai panduan dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta yang ada. Hipotesis bisa menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta dalam penelitian yang acak tanpa perlu koordinasi dalam suatu kesatuan yang menyeluruh dan penting. Hipotesis juga dapat memperkecil jangkauan dan memberikan batasan kerja suatu penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? Apa yang dimaksud dengan hipotesis statistik? Lalu apa sih perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik? Itu adalah pertanyaan yang kerap dilontarkan oleh para peneliti muda atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Dalam kesempatan ini, saya akan coba jelaskan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik serta perbedaan keduanya. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara apakah dugaan tersebut benar-benar terjadi, sedangkan hipotesis statistik adalah merujuk apakah hasil yang didapatkan pada pengujian pada sampel itu dapat digunakan untuk keseluruhan populasi. Mari kita kupas lebih lanjut ya. Yang dimaksud dengan hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Misalnya, seorang peneliti melihat fenomena yang terjadi pada anak muda saat ini, yaitu banyak anak muda yang main gadget, sedangkan logikanya gadget itu dapat digunakan untuk menonton film porno. Maka peneliti tersebut membuat dugaan sementara apakah benar hal itu terjadi. Artinya, apakah benar kebanyakan anak muda menggunakan gadget untuk melihat film porno? Itulah yang disebut dengan hipotesis penelitian. Maka peneliti tersebut lantas melakukan serangkaian persiapan seperti membuat metode penelitian atau desain penelitian serta langkah-langkah lainnya seperti membuat kuesioner dan segala macamnya, di mana langkah panjang tersebut digunakan untuk menguji apakah benar dugaan peneliti itu tadi. Setelah rangkaian pengujian dilakukan, maka akhirnya peneliti itu dapat hasilnya, yaitu memang benar sebagian besar kaum muda menggunakan gadget untuk nonton film porno. Berarti apa yang terjadi? Artinya, dugaan sementara peneliti tersebut terbukti di lapangan, yang berarti hipotesa tersebut atau hipotesis tersebut penelitiannya terbukti. Namun, perlu teman-teman sekalian sadari bahwa peneliti tersebut tidak mungkin meneliti semua kaum muda di seluruh dunia. Bisa dibayangkan kan berapa ratus tahun ya kira-kira selesainya kaum-kaum muda Indonesia atau se-Jawa Timur atau se-kabupaten. Artinya, peneliti tersebut hanya melakukan pengujian pada sebagian kaum muda saja. Sebagian kaum muda disebutnya yaitu sampel. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sampel. Sebagian kaum muda disebut sebagai sampel itu. Jadi, peneliti melakukan pengujian atas dugaan sementara itu pada sampel saja, bukan pada keseluruhan populasi. Nah, tiba waktunya kita pahami lebih jauh ya, apakah hasil penelitian itu tadi dapat digunakan sebagai acuan bahwa semua kaum muda di Indonesia memang benar menggunakan gadget untuk nonton film porno? Kembali lagi saya tegaskan, apakah hasil penelitian pada sebagian sampel, katakanlah pada 100 kaum muda di salah satu desa, dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa memang benar kaum muda di Indonesia menggunakan gadget untuk itu?
Itulah yang dimaksud dengan hipotesa statistik atau hipotesis statistik. Jika benar dapat digunakan sebagai acuan untuk seluruh kaum muda se-Indonesia, maka hipotesis statistik menerima H1 atau menolak H0, yang artinya hasil penelitian itu bermakna secara statistik sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk keseluruhan populasi kaum muda di Indonesia. Itulah hipotesis statistik. Semoga sampai di sini sudah mulai hilang ya kebingungannya. Tapi kalau misalkan masih bingung, saya akan beri contoh lagi yang lebih sederhana. Contoh yang lebih sederhana lagi adalah teman saya ada yang mengatakan pada saya bahwa karyawan laki-laki sebuah mall di Jakarta itu ganteng-ganteng. Dasarnya saya memang suka sih ya sama yang ganteng-ganteng. Akhirnya saya bertanya-tanya dalam hati, benar atau enggak sih ucapan teman saya itu? Akhirnya saya bergegas mendatangi mall tersebut. Saya ketemu dengan 10 karyawan laki-laki. Nah, ternyata dari 10 karyawan laki-laki itu ada 8 orang karyawan yang memang benar ganteng, sedangkan yang 2-nya biasa aja lah ya, standar nasional Indonesia alias SNI. Pertanyaannya, apakah 8 karyawan laki-laki ganteng dari 10 karyawan yang saya temui dapat memastikan bahwa memang benar ucapan teman saya, yaitu karyawan di mall tersebut ganteng-ganteng, padahal seluruh karyawan mall tersebut ada sekitar 300 orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan hipotesis statistik. Katakanlah kalau ketemu 9 atau 10 dari 10 karyawan laki-laki ternyata ganteng. Anggaplah memang benar karyawan laki-laki di situ ganteng-ganteng. Yang dapat diartikan bahwa hipotesis statistik terima H1 dan tolak H0. Kalau misalnya hanya 7 dari 10 yang ganteng, maka kurang meyakinkan dan tidak dapat membuat kesimpulan kalau semua karyawan di mall tersebut ganteng-ganteng. Yang dapat diartikan bahwa hipotesis statistik terima H0 dan tolak H1. Kalau hipotesis penelitian artinya ketemu 7 yang ganteng dari 10, maka sebagian besar sampel yang saya temui itu memang benar ganteng-ganteng. Tapi itu kan hanya sampel saja, sedangkan keseluruhan populasinya yaitu 300 laki-laki. Oke, itulah contoh sederhananya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa membedakan apa sih hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Prosedur penyusunan hipotesis statistik ketiga, yaitu hipotesis haruslah dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua, hipotesis haruslah dirumuskan secara padat dan jelas. Yang ketiga, hipotesis haruslah dapat diuji kebenarannya. Langkah-langkah penyusunan hipotesis. Yang pertama, langkah pertama adalah menyatakan atau menyusun dua hipotesis. Dan salah satunya adalah hipotesis yang benar atau bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, penelitian kemudian menguraikan data yang akan dievaluasi untuk membantu mendapatkan hasil penelitian sekaligus menentukan hipotesis yang benar. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap sampel penelitian secara fisik, bisa dengan kunjungan langsung. Yang keempat, dilakukan penolakan terhadap hipotesis nol atau hipotesis yang tidak benar, dan mempertahankan hipotesis yang benar dan terbukti. Setelah langkah-langkah penyusunan hipotesis, mari kita melihat pada PPT slide yaitu contoh hipotesis jenis asosiatif. Contohnya adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B. Dari penelitian ini kemudian bisa dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Adakah hubungan antara hasil penelitian Maksud saya, adakah hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B? Melalui rumusan masalah tersebut, kemudian bisa disusun hipotesis sebagai berikut. 1. Tidak ada hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan penjualan tembakau di toko B. 2. Ada hubungan antara hasil tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B. Jika ada penelitian yang meneliti hubungan jika ada penelitian yang meneliti hubungan dari dua hal atau dua variabel dalam penelitian,
maka hipotesis yang disusun sudah tentu dalam bentuk asosiatif atau hipotesis asosiatif yang menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang berbeda tersebut. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, mendengarkan dengan sesama sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi, memberi opini, atau mempertanyakan sesuatu mengenai hipotesis, silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.